Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ferli Hidayat, nomor induk mahasiswa 2892450080, mahasiswa semester 4 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti, Bekasi Kampus B. Video ini adalah salah satu syarat mengikuti ujian tengah semester dalam mata kuliah Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Son Haji Sarjana Agama Magister Manajemen. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai fenomena konsumtif di area digital, yaitu flash sale, e-commerce, dan pay later, mendorong masyarakat untuk membeli barang di luar kebutuhan. Tinjau fenomena tersebut dari perspektif ekonomi Islam dengan menggunakan konsep israf, tabzir, dan qanaah. Apakah penggunaan fasilitas pay later dapat dibenarkan dalam Islam? Berikan argumentasi yang didukung oleh prinsip fikih muamalah. Jadi, di era digital saat ini, perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas konsumsi. Nah, kehadiran e-commerce, flash sale, dan fasilitas pay later membuat proses pembelian menjadi lebih cepat dan praktis. Namun, kemudahan tersebut juga mendorong munculnya perilaku konsumtif di masyarakat, di mana banyak orang yang membeli barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan karena keinginan atau dorongan sesaat. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dikaji dari perspektif ekonomi Islam agar perilaku konsumsi tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam ekonomi Islam, perilaku konsumtif dapat dikaitkan dengan konsep israf dan tadzir. Israf merupakan perilaku berlebihan dalam menggunakan harta, sedangkan tabzir adalah pemborosan atau penggunaan harta secara sia-sia tanpa manfaat yang jelas. Kedua perilaku ini tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat merugikan diri sendiri. Nah, fenomena seperti flash sale seringkali mendorong seseorang untuk melakukan pembelian secara impulsif. Diskon yang ditawarkan membuat banyak orang tergiur, sehingga membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan perilaku dua tadi, yaitu israf dan tabzir. Nah, sebaliknya, Islam itu tuh mengajarkan konsep qanaah, yaitu sikap merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Dengan adanya sikap qanaah, seseorang akan lebih bijak dalam mengelola keuangan dan tidak mudah terpengaruh oleh promosi atau tren yang ada. Terkait dengan penggunaan pay later ini, dalam perspektif fikih muamalah, suatu transaksi harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Jika pay later ini mengandung bunga atau denda tambahan, maka hal tersebut termasuk riba dan tidak diperbolehkan. Namun jika menggunakan sistem yang sesuai prinsip syariah, maka secara teori dapat diperbolehkan. Dengan catatan, tetap digunakan secara bijak dan tidak mendorong perilaku yang konsumtif. Nah, jika dikaitkan dengan pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswa pun juga pernah menggunakan fasilitas pay later, serta tertarik dengan promo flash sale. Dalam beberapa kondisi, pembelian yang dilakukan tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan, melainkan karena adanya dorongan diskon dan kemudahan transaksi. Namun demikian, saya berusaha tetap mengontrol kondisi keuangan dengan membatasi penggunaan pay later serta mempertimbangkan kemampuan dalam melakukan pembayaran. Dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa tidak semua pembelian bersifat negatif. Meskipun terdapat beberapa barang yang pada akhirnya kurang bermanfaat, ada juga kok yang memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dari pengalaman tersebut, dapat dipahami bahwa yang menjadi kunci utama bukan hanya pada sistem yang digunakan, tetapi pada kemampuan individu dalam mengendalikan dirinya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menghindari perilaku berlebihan, yaitu israf, dan pemborosan, yaitu tabzir, serta menerapkan sikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa fenomena konsumtif di era digital merupakan tantangan dalam kehidupan modern. Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku tersebut berkaitan dengan israf dan tabzir yang harus dihindari. Sebaliknya, sikap qanaah perlu diterapkan agar konsumsi menjadi lebih terkontrol. Penggunaan pay later juga harus diperhatikan dari segi prinsip syariah dan digunakan secara bijak agar tidak menimbulkan dampak yang negatif. Sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa penting untuk memiliki kesadaran dalam mengelola keuangan, terutama di tengah kemudahan teknologi saat ini. Kita sebaiknya lebih selektif dalam melakukan pembelian, mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan,
serta tidak mudah tergiur oleh promo atau diskon yang membuat kita terbujuk untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Selain itu, penggunaan fasilitas seperti paylater harus disertai dengan pemahaman yang baik agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi dengan demikian, kita dapat menjadi generasi yang bijak mengelola keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pandangan saya dalam pertanyaan tadi. Terima kasih kepada Bapak Son yang sudah membimbing kami sebagai mahasiswa dalam setiap pembelajaran. Saya harap semua ini bisa bermanfaat untuk semua di masa depan. Untuk itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.